Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah hidrologi dasar. Nah, kemarin kita sudah mengukur bagaimana cara pengukuran debit sungai. Nah, diukur dengan dua buah cara, ada dengan metode sederhana dan ada dengan menggunakan alat current meter. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kualitas air. Nah, di sini nanti kita akan mengukur kualitas air itu secara fisik, secara biologi maupun secara kimia. Nah, kualitas air ini merupakan sebuah kajian yang akan meneliti atau mengkaji kualitas air itu digunakannya untuk apa. Nah, sebagian besar, kualitas air ini nanti yang diuji secara fisik, biologi maupun kimianya ini digunakan untuk melakukan penelitian tentang kualitas air yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Nah, tidak lupa juga penelitian kualitas air ini juga dilakukan oleh kita pendidikan geografi. Nah, nanti mana tahu Ananda ada yang berminat untuk meneliti tentang kualitas air. Sekarang kita masuk kepada konsep dari kualitas air. Nah, kualitas air itu merupakan kadar atau baku mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi kualitas air itu dia tidak akan sama antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya. Nah, misalnya pemanfaatan air untuk golongan A, B, dan C, dia akan berbeda. Misalnya untuk golongan A, nah kualitas air itu dia umumnya itu digunakan untuk air minum. Nah, dia akan beda kualitas air itu dia untuk golongan 2, 3 dan seterusnya. Nah, kualitas air itu dia dapat diketahui nilainya dengan mengukur parameter. Nah, bisa saja nanti kita lihat air itu dari sifat fisikanya. Ada bisa juga kita lihat air itu dari kualitas kimianya. Bahkan yang terakhir nanti ada biologinya. Nah, di dalam menentukan kualitas air, ketiga parameter ini harus ada. Nah, tidak boleh nanti kualitas air itu hanya satu saja kita lihat. Misalnya kualitas fisik saja, atau kualitas kimianya saja, atau kualitas biologinya saja. Tidak. Nah, di dalam penelitian untuk mengukur bagaimana kualitas air suatu daerah atau suatu sumurkah dia atau badan air yang lainnya. Nah, parameter fisika, kimia, dan biologi ini dia harus ada, tidak boleh hilang satu pun. Sebelum kita masuk kepada bagaimana mengukur parameter fisika, kimia maupun biologi dari kualitas air tersebut, kita harus tahu dulu tujuan untuk kita mengukur kualitas air itu. Nah, tujuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 bahwa klasifikasi dan kriteria kualitas air Indonesia itu dia nanti dibedakan ke beberapa bagian. Nah, ada yang pertama dinamakan dengan kelas 1. Nah, kelas 1 ini merupakan air yang digunakan sebagai baku untuk diolah menjadi air minum. Nah, ini dia sebagai air sumber dari PDAM misalnya. Nah, kemudian kelas 1 ini juga digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi. Nah, misalnya ada Mifan di Padang Panjang, atau waterpark yang lainnya, atau waterboom di Sawalunto. Nah, jadi ini dia masuk kepada kualitas 1. Nah, yang berikutnya yang masuk kepada kelas 1 itu dia adalah untuk pembudidayaan ikan serta peternakan atau irigasi atau yang setara yang lainnya. Nah, jadi untuk irigasi, budidaya ikan, peternakan yang lainnya dia tergolong kepada kualitas 1. Nah, ada nanti kepada kelas 2. Nah, jadi kelas 2 itu digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi, pembudidayaan ikan, serta peternakan atau irigasi. Nah, yang tidak masuk kepada kelas 2 itu adalah baku mutu air minum atau PDAM. Nah, jadi kelas 2 itu masih bisa digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi, budidaya ikan, irigasi, dan sebagainya. Nah, jadi antara kelas 1 dan kelas 2 yang membedakannya itu nanti adalah
baku untuk air minum. Nah, kalau seandainya kita meneliti baku air minum, nah nanti bisa kita lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 82 ini berapa standar yang ditetapkan untuk baku mutu air minum. Kita masuk kepada kelas yang ketiga, yaitu digunakan untuk budidaya ikan serta peternakan maupun untuk irigasi. Nah, yang hilang di kelas 3 itu adalah untuk sarana dan prasarana rekreasi. Nah, jadi kelas 3 ini cukup untuk irigasi serta budidaya perikanan. Nah, berbeda dia dengan kelas yang keempat. Kelas yang keempat itu hanya bisa digunakan untuk irigasi atau yang setara dengan kegiatan irigasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 serta kelas 4, nah kelas 1 itu bisa digunakan untuk semuanya. Nah, terutama untuk baku mutu air minum atau PDAM. Nah, kelas 2 itu bisa juga digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi, budidaya peternakan serta irigasi. Nah, kalau kelas yang ketiga dia dua saja, gunanya untuk budidaya, peternakan serta irigasi. Nah, sedangkan yang keempat dia hanya bisa digunakan untuk irigasi atau kegiatan-kegiatan yang setara dengan irigasi. Nah, itulah klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Nah, jadi nanti Ananda kalau ingin mengukur kualitas air, nah itu tujuan kita itu mengukurnya untuk kelas berapa? Apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun kelas 4. Nah, baku mutunya nanti dia akan berbeda-beda antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menuju kualitas air yang tadi, apakah dia tergolong kepada klasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun kelas 4. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya supaya dia dibedakan menjadi 4 kelas tadi. Nah, apa saja faktor yang akan mempengaruhi kualitas air tersebut? Nah, yang pertama itu adalah curah hujan. Nah, hujan yang normal itu dia nanti akan memiliki pH atau derajat keasaman itu besar sama dari 7. Nah, kita tahu bahwa pH itu dia 1 sampai 14. Nah, jadi nanti pH yang akan mempengaruhi inilah nanti yang akan menentukan kualitas air dari curah hujan ini. Nah, aja nanti kita katakan hujan asam. Nah, apakah kualitas airnya bagus? Tidak. Nah, jadi air yang normal itu yang bisa kita gunakan untuk sumber air minum itu air yang memiliki pH dari besar sama dari 7. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi kualitas airnya adalah jenis batuan yang ada atau geologinya, struktur geologi. Nah, jadi proses kimia antara air dengan mineral itu dia akan bersenyawa sehingga dia akan merubah komposisi daripada airnya. Nah, jadi nanti kualitas air itu walaupun pH-nya ketika hujan itu normal, nah ketika dia terjadi infiltrasi, perkolasi, nah dia akan bersenyawa dengan struktur litologi atau pelapisan batuan yang ada. Nah, dia akan membentuk senyawa baru. Nah, contohnya apa? Nah, itu bisa saja kualitas air pada daerah karst. Nah, atau batuan kapur. Nah, dia itu akan banyak mengandung unsur karbonat. Nah, ini kualitas airnya dia tidak normal lagi. Nah, kualitasnya itu dia tidak bisa digunakan untuk kelas 1. Sekarang kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air yang ketiga itu adalah waktu, time. Nah, waktu itu maksudnya apa? Nah, ini dia tergantung kepada yang nomor 2 tadi, struktur litologi. Nah, seberapa lamanya waktu air itu dia berkontak dengan mineral-mineral batuan sehingga dia itu nanti akan mempengaruhi kualitas komposisi kimia air. Nah, semakin lama
air itu dia berkontak atau bersenyawa dengan litologi itu, dia akan semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas air. Nah, faktor yang terakhir itu adalah aktivitas manusia. Nah, ini dia termasuk kepada faktor non-alami. Nah, aktivitas manusia yang bagaimana yang akan mempengaruhi kualitas air? Nah, pada gambar ini Ananda bisa lihat, nah adanya limbah-limbah sisa dari industri yang dibuang ke sungai atau bisa saja masuk ke dalam tanah. Nah, yang paling besar sekali itu adalah pembuangan sampah sembarangan. Nah, itu di tempat kita juga bisa kita lihat betapa banyaknya sampah-sampah yang ada di dalam sungai kita. Sehingga apa? Sehingga sampah inilah nanti yang akan mempengaruhi kualitas air. Nah, seharusnya sungai itu dia bersih, jernih, tidak berbau karena adanya aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, inilah nanti yang akan mempengaruhi kualitas air tersebut. Nah, bisa saja kualitas airnya itu secara fisika dia akan berbau. Nah, warnanya akan berubah dan apalagi nanti kepada parameter kimianya. Nah, jadi 4 buah faktor inilah nanti yang akan mempengaruhi dari kualitas air. Ada tadi yang pertama itu curah hujannya, ada yang kedua itu struktur litologinya, yang ketiga ada waktunya, dan yang keempat adalah aktivitas manusia di dalam pengelolaan air itu sendiri. Ananda sekalian, tadi di dalam menentukan kualitas air itu kita menggunakan 3 buah parameter. Ada tadi parameter fisika, parameter kimia, maupun parameter biologi. Nah, kita akan kupas satu persatu. Nah, yang pertama itu nanti ada parameter fisika. Nah, itu dia akan berhubungan secara fisik dari air itu. Apa yang berhubungan dengan fisik air? Nah, itu dia berhubungan dengan penglihatan, sentuhan, rasa, maupun bau. Nah, jadi ada yang bisa kita amati secara langsung. Ada apa yang kita bisa lihat? Warnanya. Apa yang bisa kita rasakan? Baunya. Nah, terus ada juga nanti kekeruhan atau turbinitas. Nah, jadi yang termasuk kepada parameter fisika itu nanti ada yang pertama suhu. Nah, nanti ini suhunya itu bisa kita ukur menggunakan termometer. Nah, yang kedua ada itu warna. Nah, warnanya itu seharusnya air yang bagus itu dia tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Nah, kalau seandainya warnanya keruh, nah nanti dia ini bisa saja secara fisika air itu sudah tercemar. Nah, ada bau. Nah, dia air yang normal itu dia tidak memiliki bau. Nah, sedangkan rasa kita sama tahu bagaimana rasa air. Nah, kalau seandainya ini rasanya itu kita kecap menggunakan lidah kita, nah rasanya itu udah beda, berarti dia akan mempengaruhinya. Nah, ada nanti kekeruhan atau turbinitas. Nah, kekeruhan ini nanti apakah bisa kita amati langsung di lapangan? Bisa, tetapi secara pendidikannya, nah kekeruhan itu nanti sebaiknya kita ambil sampel air yang keruh itu, kita lakukan uji labor. Nah, nanti pada uji labor tingkat kekeruhan itu bisa kita lihat. Nah, parameter yang kedua yang digunakan untuk menentukan kualitas air itu adalah parameter kimia. Nah, parameter ini dia berhubungan dengan sifat air sebagai pelarut yang baik. Nah, jadi nanti unsur-unsur kimianya lah nanti yang akan kita ukur. Nah, parameter kimia ini dia tidak bisa kita lihat lewat indera kita. Nah, ini dia harus kita lakukan uji laboratorium. Nah, jadi apa saja parameter kimia yang digunakan untuk melihat kualitas air? Nah, yang pertama ada nanti pH atau derajat keasaman. Yang kedua ada alkalinitas. Yang ketiga ada kesadahan atau kekerasan air. Yang keempat ada oksigen terlarut atau DO, dissolved oxygen. Dan ada nanti biological oxygen demand atau BOD.
ada nanti nitrat, nitrik, amonia, fosfat, serta logam-logamnya. Bisa saja Fe atau zat besinya, atau untuk daerah-daerah yang memiliki tambang-tambang emas, nah itu bisa saja kita ukur kadar logam-logamnya serta nanti kadar sulfurnya. Nah, jadi inilah parameter kimia yang akan kita gunakan untuk melihat kualitas air. Kita lihat satu persatu parameter kimia yang digunakan untuk menentukan kualitas air itu secara umum. Nah, yang pertama itu ada nanti pH atau derajat keasaman. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa pH itu dia berkisar dari angka 0 sampai 14. Nah, untuk yang basah itu dia di antara 7 sampai 14, sedangkan untuk pH yang asam itu dia 0 sampai kepada 7. Nah, pH optimum untuk makhluk hidup itu dia berkisar dari 6,5 sampai 8,2. Nah, jadi kalau seandainya kita digunakan untuk pertanian, irigasi contohnya, atau untuk peternakan, nah bisa saja ini 6,5 sampai 82. Nah, pH di dalam air, terutama pH air tanah, nah dia itu dapat berubah jika suhu juga berubah. Ditambah lagi nanti dia kepada gas-gas atau satuan litologi yang ada di situ. Nah, di sini pada gambar di sini ada indikator yang akan digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman suatu air. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita melihat pH, nah ada warnanya dari merah sampai kepada biru. Merah sekali itu dia adalah 1 atau asam sekali. Nah, bahkan nanti dia sampai ke biru atau yang dia bernilai 14. Nah, di sini nanti netralnya itu dia ada di pH 7. Nah, sedangkan untuk air laut itu dia di pH 8. Nah, ada air hujan 6 dan ada lagi nanti beberapa lain. Nah, untuk peternakan, nah itu jangan sampai pH-nya itu di 4,5. Kenapa? Karena itu nanti air itu akan asam sekali. Nah, sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan sebagian besar itu ikan akan mati kalau seandainya pH asam. Nah, jadi inilah derajat keasaman untuk mengukur parameter kimia di dalam kualitas air. Sekarang kita akan lihat seberapa besar pengaruh pH itu terhadap kehidupan di dalam air. Nah, kita mulai dari kisaran pH 3 sampai 3,5. Nah, di sini sangat kecil kemungkinan ikan itu untuk bertahan hidup dalam beberapa jam. Pada kisaran pH ini hanya beberapa hewan invertebrata yang dapat ditemukan. Nah, untuk kisaran pH 3,5 sampai 4 itu dia akan menyebabkan kematian pada beberapa jenis ikan. Nah, ada beberapa yang bertahan, tetapi ada beberapa juga yang menyebabkan kematian pada pH 3 sampai 4 ini. Nah, untuk pH 4 sampai 4,5, semua ikan atau sebagian besar kodok serta serangga tidak dapat bertahan pada kisaran pH ini. Nah, pada kisaran pH 4,5 sampai 5, beberapa jenis serangga itu dia tidak dapat bertahan, dan sebagian besar telur ikan dia tidak akan menetas. Nah, jadi apabila ikan bertelur pada air yang memiliki pH 4,5 sampai 5, nah itu telurnya itu dia tidak akan menetas. Nah, untuk pH 5 sampai 5,5 itu bakteri pengurai itu tidak dapat hidup. Nah, inilah nanti kalau seandainya sampah atau yang kita buang itu ke sungai, kalau seandainya pH-nya 5 sampai 5, nah sampah itu dia akan menumpuk sehingga siklus hidrologi itu akan pengaruh. Nah, bakteri pengurai itu dia tidak bisa menguraikan sampah-sampah yang ada kalau seandainya pH-nya itu 5 sampai 5,5.
Nah, berikutnya pH kisaran 5,5 sampai 6. Nah, pada umumnya bahan ini metal terperangkap di dalam sedimen dan akan menjadi racun di dalam air. Nah, ini dia. Nah, sedangkan untuk pH 6 sampai 6,5 itu udang air tawar tidak dapat hidup pada kisaran pH ini dan akan berbahaya juga bagi ikan kecuali bila kandungan CO2 bebas dalam air yang tinggi. Nah, untuk 6,5 sampai 8,2 ini kisaran optimal bagi sebagian besar makhluk hidup. Nah, jadi air yang aman itu untuk makhluk hidup itu kisaran pH-nya 6,5 sampai 8,2. Nah, jadi disinilah sebagian besar aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam air itu bisa bertahan. Nah, untuk pH 9 sampai 10,5 itu akan menyebabkan beberapa jenis ikan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Bahaya dia, bisa saja nanti dia meninggal. Nah, untuk pH 10,5 sampai 11 itu dalam waktu yang lama akan menyebabkan kematian pada jenis ikan gurami dan ikan merah. Nah, pH 11 sampai 11,5 itu ikan tidak bisa bertahan lagi. Jadi semua jenis ikan itu dia akan mati pada pH 11 sampai 11,5. Nah, jadi inilah kisaran-kisaran pH atau derajat keasaman dan pengaruhnya terhadap kehidupan di dalam air. Parameter yang kedua yang berikutnya adalah alkalinitas, yaitu merupakan hasil produksi pelarutan antara karbon dioksida, bikarbonat, serta karbonat. Nah, kapasitas air yang untuk menetralkan asam ini. Nah, jadi atau dikenal dengan kapasitas penyangga dari perubahan pH. Nah, jadi sumber utama dari alkalinitas itu adalah CO2 dari udara pada zona yang tak jenuh tanah. Nah, yang berikutnya adalah batuan karbonat atau batuan gamping atau batuan kapur atau batuan kars. Nah, jadi inilah nanti untuk melihat alkalinya itu kita bisa memberikan pengkapuran. Nah, ada nanti ekosistem air tawar. Alkali itu dia berkisar dari 20 sampai 200 ppm. Nah, ini kadar alkali yang boleh digunakan. Nah, itu berkisar antara 20 sampai 200 ppm. Parameter yang ketiga itu adalah kesadahan atau kekerasan air. Nah, itu dia merupakan kandungan ion kalsium atau Ca serta magnesium atau Mg yang ada dalam bentuk garam karbonat yang ada di dalam air. Nah, air yang memiliki konsentrasi Ca dan Mg yang tinggi atau sama dengan air keras atau air sabun itu dia menghasilkan sedikit busa. Nah, jadi ini dia kandungan air itu berapa kandungan Ca-nya atau kandungan magnesiumnya atau kandungan garam karbonatnya di dalam air. Nah, jadi apa dampaknya? Nah, kalau untuk air minum ini dia tidak terlalu bahaya, tapi jangan selalu kita mengkonsumsi air yang memiliki kesadahan yang tinggi. Nah, ini dia kalau seandainya kita menggunakan keran yang aluminium atau yang dari besi, di situ nanti Ananda bisa melihat pada keran itu atau pipa itu dia melakukan pengendapan mineral atau penggaraman di dalamnya seperti gambar ini. Nah, ini merupakan air yang sudah terganggu tingkat kesadahannya. Jadi kalau seandainya sudah ada pengendapan mineral pada pipa serta keran besi kita, berarti itu kesadahan airnya sudah tinggi. Parameter kimia yang berikutnya itu adalah oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Nah, oksigen terlarut itu merupakan oksigen yang terlarut atau oksigen yang berada di dalam air. Nah, asalnya dari mana? Oksigen terlarut itu dia sebenarnya berasal dari udara dan berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan air. Misalnya kelayau dan lain-lain tumbuhan air itu. Nah, hasil dari fotosintesisnya itu dia akan menghasilkan oksigen di dalam air itu. Nah, sehingga dia dijadikan dengan oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut itu digunakan untuk apa? Nah, sebenarnya oksigen terlarut itu dibutuhkan oleh hewan serta tumbuhan air di dalam proses pernapasan maupun proses fotosintesis di dalam tumbuhan air. Nah, semakin dekat dengan permukaan air itu kadar oksigen terlarutnya akan tinggi.
Nah, pada air yang tercemar, dia itu nanti akan memiliki oksigen terlarut itu dia sangat rendah. Nah, jadi semakin besar nilai DO-nya atau oksigen terlarutnya itu semakin bagus untuk pertumbuhan. Nah, di sini bisa kita lihat rentang toleransi untuk oksigen terlarut untuk ikan. Nah, di sini ada kuning, merah sampai kepada hijau. Nah, kalau untuk kuning 0 sampai 1 itu, nah itu DO-nya itu rendah, sehingga apa? Sehingga pertumbuhan ikan itu dia sangat rendah atau sangat sedikit. Nah, jadi semakin banyak DO atau semakin banyak oksigen terlarut di dalam air, maka pertumbuhan ikan itu maupun pertumbuhan makhluk hidup lainnya itu dia akan bagus untuk pertumbuhannya. Nah, jadi intinya apa? DO itu oksigen terlarut yang berasal dari udara serta berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan-tumbuhan air. Parameter yang kelima di dalam kimia itu adalah Biological Oxygen Demand atau BOD. Nah, ini merupakan jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik di dalam air. Nah, jadi ini sumbernya dari mana? Nah, itu bisa saja dari daun-daun serta potongan-potongan kayu dan tumbuhan serta dari hewan yang sudah mati yang ada di dalam air. Nah, semakin tinggi BOD, semakin cepat O2 habis. Nah, serta akan memberikan dampak negatif terhadap makhluk hidup di dalam air. Nah, semakin banyak BOD, semakin menipis cadangan O2, semakin banyak juga nanti makhluk hidup yang ada di air itu kekurangan oksigen. Nah, jadi kalau seandainya tinggi BOD, ini dia nanti akan menyebabkan tercemarnya air. Nah, di sini bisa Ananda lihat ada tipe air, terus ada BOD-nya. Nah, untuk air yang bersih, air yang bersih atau clean water, nah itu BOD-nya harus kecil dari 1. Nah, untuk air tercemar, polluted water, itu dia BOD-nya berkisar dari 1 sampai besar dari 10 mg per liter. Sedangkan untuk waste water atau air limbah, itu BOD-nya sangat besar, itu sudah di atas 100 mg per liter. Nah, jadi BOD yang bagus itu untuk air itu hanya dibolehkan kecil dari 1 mg per liter. Nah, jadi 1 BOD mg per liter itulah ambang batas untuk BOD yang diperbolehkan di dalam air. Parameter yang berikutnya di dalam menentukan kualitas air adalah nitrat, nitrik, dan gas amonia. Nah, ini merupakan bentuk unsur nitrogen di dalam air. Nah, jadi kalau seandainya nitrogen itu sangat banyak di dalam air, nah ini dia nanti akan menyebabkan bahaya bagi mikroorganisme atau makhluk hidup yang ada di dalam air. Nah, dari mana sumber dari nitrat, nitrik, dan gas amonia itu? Nah, itu kan berasal dari pupuk, pestisida, bahkan dari kotoran hewan. Nah, kandungan yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan air, sehingga apa? Sehingga kandungan O2 yang ada di dalam air itu akan berkurang. Nah, apabila kandungan O2 itu sudah berkurang, hewan yang ada di dalam air itu dia akan sulit berkembang, hidup, tetapi pertumbuhannya tidak sebagus kalau seandainya sedikit organismenya. Nah, kandungan yang tinggi pada air minum ini dia akan berbahaya. Kenapa? Karena asam nitrat itu dia akan mengikat Hb atau hemoglobin di dalam darah. Nah, jadi inilah nanti kalau seandainya air yang mengandung gas nitrogen, apakah dia nanti sifatnya nitrit, nitrat, amonia, dia akan berbahaya untuk kita konsumsi. Nah, jadi inilah parameter kimia untuk nitrat, nitrik, dan gas amonia. Parameter kimia yang berikutnya di dalam menentukan kualitas air itu adalah dikenal dengan istilah fosfat.
Nah, itu merupakan bentuk unsur fosfor yang ada di dalam air. Nah, sebenarnya unsur fosfor atau fosfor itu dia bersumber dari deterjen sisa cucian, pupuk, kotoran hewan. Nah, sebenarnya ini adalah dia itu berfungsi sebagai sumber hara bagi tanaman air. Nah, apabila kandungan fosfor atau fosfat itu banyak di dalam air, nah tanaman air itu dia akan berkembang biak secara meningkat. Kalau seandainya tanaman air itu dia sudah berkembang biak banyak, hampir menutupi semua badan air misalnya, nah ini nanti akan terjadi penurunan DO atau oksigen terlarut. Nah, sehingga ini dia akan menyebabkan kematian atau kurangnya berkembang bagi makhluk hidup lain. Nah, jadi kalau seandainya unsur fosfor atau fosfat itu banyak di dalam air, tanaman airnya banyak, tetapi makhluk hidup yang lain itu dia susah berkembang biak. Nah, kelebihan fosfat itu ditandai oleh air yang berwarna hijau, berbau serta keruh. Nah, di sini air dikatakan eutrofik atau kelebihan gas fosfor atau banyak unsur hara itu jika konsentrasi total fosfornya itu berkisar 35 sampai 100 mikrogram per liter. Nah, ya, jadi kalau seandainya airnya itu sudah banyak unsur fosfatnya, nah ini janganlah kita lakukan di sini proses-proses mencuci, sehingga apa? Sehingga ini nanti akan menambah kadar fosfornya di dalam air tersebut. Jadi Ananda di sini bisa Ananda lihat kalau seandainya pencemaran air itu sudah disebabkan oleh munculnya nutrien atau fosfat yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Nah, ini tanaman air itu akan banyak. Nah, di sini bisa saja eceng gondok, genjer dan lainnya. Sehingga apa? Nah, di sini bisa Anda lihat gambar. Nah, untuk daerah yang memiliki danau, kalau seandainya gas fosfornya sudah banyak, nah di permukaan danaunya itu akan banyak tanaman-tanaman airnya. Nah, untuk ini, nah biasanya kalau tanaman air ini sudah banyak, nah mikroorganisme lain atau makhluk hidup lainnya itu dia akan berkurang. Oke, di sini Anda parameter kimia yang terakhir itu adalah logam-logam berat. Nah, ini berbagai jenis logam yang bisa terlarut di dalam air. Nah, logam-logam berat itu bisa saja berasal dari limbah pabrik, industri seperti Hg atau air raksa, Pb itu timbal, serta arsen. Nah, jadi inilah nanti yang akan mempengaruhi kualitas air. Nah, sesuai yang kita katakan tadi, untuk daerah yang memiliki tambang-tambang emas, nah ini untuk memisahkan antara emas dengan yang lain itu digunakan gas merkuri atau Hg atau air raksa. Nah, gas inilah nanti yang akan terkontaminasi dengan air sungai lagi. Nah, apabila air ini digunakan untuk keperluan-keperluan seperti konsumsi, nah itu dia akan mengakibatkan penyakit yang berkaitan dengan kanker serta saraf pada manusia. Nah, jadi kalau seandainya air itu sudah tercemar oleh beberapa jenis logam berat, nah sebaiknya jangan digunakan itu untuk konsumsi. Nah, jadi bisa saja ini nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi tubuh kita. Ananda sekalian, parameter yang terakhir untuk menentukan kualitas air itu adalah parameter secara biologi. Nah, parameter biologi itu dia nanti akan terkait dengan keberadaan mikroorganisme itu di dalam air. Nah, apa saja mikroorganisme airnya? Itu dia akan berupa bakteri patogen. Nah, bakteri patogen itu dia meliputi coliform atau Escherichia coli. Nah, jadi dua bakteri inilah nanti yang digunakan untuk parameter biologi. Nah, untuk pengukuran parameter biologi baik itu coliform maupun Escherichia coli, nah itu dia nanti akan diambil air atau sampel itu, kemudian akan diukur di laboratorium.
Nah, coliform itu merupakan bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan dan membantu pencernaan. Ini itu non patogen. Nah, sumbernya apa? Itu dia berasal dari mamalia, burung, limbah. Nah, itu petunjuk bahwa sungai itu sudah tercemar oleh mikroba patogen atau coliformnya itu dia sudah terdiri dari lebih besar dari 200 koloni di dalam 100 ml air. Nah, jadi nanti dilihat. Nah, kalau seandainya kadar E. coli-nya atau coliformnya itu dia sudah besar dari 200 koloni dari 200 koloni per 100 ml air. Nah, ini merupakan gambar bakteri E. coli yang sudah diperbesar menggunakan mikroskop 10.000 kali. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, bentukan inilah nanti yang akan menjadikan indikator apabila air ini sudah tercemar secara biologi. Nah, apabila bakteri ini sudah terdapat lebih dari 200 koloni di dalam 100 ml air, berarti air ini dia sudah tercemar secara biologi. Nah, itulah penjelasan parameter-parameter secara fisika, kimia, biologi di dalam penentukan kualitas air. Nah, apabila parameter fisika, kimia, dan biologi itu dia sudah tidak sesuai dengan baku mutunya, nah inilah nanti yang akan menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas air. Nah, jadi apa saja dampak secara umum dari penurunan kualitas air? Nah, yang pertama itu nanti akan adanya terganggunya kehidupan organisme air. Nah, bisa saja nanti ini akan menimbulkan populasinya tidak berkembang, bahkan yang paling besar itu dia nanti tidak akan hidupnya makhluk hidup air. Nah, yang berikutnya akan adanya terjadinya ledakan ganggang serta tumbuhan air seperti eceng gondok dan sebagainya. Nah, dampak yang berikutnya itu adalah nanti pendangkalan dasar sungai. Nah, ini lebih diakibatkan karena adanya sedimentasi. Tingkat kekeruhan air itulah nanti yang akan menjadi sedimen sehingga akan menyebabkan pendangkalan dasar perairan. Apabila pendangkalan sudah terjadi, nah ini nanti akan menimbulkan tersumbatnya penyaring atau reservoir sehingga menyebabkan perubahan ekologi. Nah, dan apabila air yang tercemar itu dia akan dikonsumsi oleh manusia, ini dia akan mengakibatkan kanker. Dan apabila ibu hamil mengkonsumsi air yang sudah tercemar ini, dia akan menyebabkan anaknya kelahiran cacat. Nah, dan yang paling berbahayanya adalah ketika kita menggunakan pestisida yang berlebihan, ini dia akan membunuh bagi makhluk hidup air. Nah, jadi inilah dampak secara umum dari penurunan kualitas air. Nah, jadi itulah materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.